Oke, jadi masuk ke pembahasan apakah vibe coding itu bagus atau enggak ya. Secara jawabannya secara jujur ya, ini menurutku. Jadi subjektif ya. Vibe coding itu benar, bagus ya maksudnya. Tapi dengan catatan bahwa kalian tuh ngerti apa yang kalian kopas, ya, apa yang kalian copy paste, yang kalian salin dan apa yang kalian prompting gitu ceritanya. Jadi sebenarnya programming yang kita tulis ini kayak ini contohnya di JavaScript ya. Ini aku buat simple server. Itu tuh sebenarnya skill kita tuh bukan di sini. Ya ini kan ya apa ya? Cuma sekedar tulisan aja yang membuat komputer kita ngerti apa yang kita mau gitu. Kan kita nggak bisa ngobrol curhat dengan komputer gitu. Sekarang AI bisa ya. Jadi bisa ngechat, bahkan bisa video call. Cuman untuk back end ya, back end atau kayak contohnya kayak iya, ini lagi JavaScript, di sini ada HTML atau Python apapun bahasa program itu in the end akhir-akhirnya itu bakal digunakan untuk bagaimana kita tuh ngasih tahu komputer bahwa aku tuh menjalankan program yang nanti itu outputnya kayak begini. Jadi kita sebagai user atau sebagai programmer ya secara spesifik kita tuh nggak menulis kode ini untuk memamerkan bahwa kita tuh bisa. Kita tuh bisa menulis gini tuh karena kita ngerti apa yang kita kerjakan kayak problem solving. Misalnya kita diberikan tugas untuk buat web yang isinya itu ada dashboard, admin panel dan misalnya ada statistik gitu. Kalian tuh bakal nulis kayak AI kan. Kalian tuh bakal nulis apa yang klien mau, apa yang eh yang request gitulah. Nah, nanti kalau misalnya sudah jadi, nanti bakal misalnya kalau HTML kan bisa di localhost 8080 misalnya. Itu kan muncul misalnya ada tulisan apa gitu, dashboardnya, admin panelnya dan sebagainya. Nah, AI itu kayak seperti contohnya eh kursor ya, kursor AI ini atau enggak hmm, apa ya, anti gravity. Banyak banget ya anti gravity dan sebagainya itu sangat membantu kita ya. Apalagi sebagai programmer untuk menyelesaikan kode-kode yang repetitif, sifatnya itu repetitif, sifatnya itu yang benar-benar memakan waktu. Misalnya function untuk fetching database gitu ya. Itu kan butuh waktu tuh. Apalagi kalau misalnya mau porting bahasa misalnya JavaScript ke Python misalnya tuh vice versa ya, Python ke JavaScript itu kan butuh waktu. Nah, kita tuh sisa kopas aja ke AI yang convert. Terus kita tuh yang sebagai eh, apa ya bahasanya supervisor gitulah. Kita tuh ngelihat AI itu benar atau enggak. Apakah AI ini benar, apakah AI ini ngawur gitu loh ceritanya. Jadi ya kalau kataku ya vibe coding bagus, malah membantu programmer asal jangan menolak kemajuan teknologi. Nanti kalian bakal bener-bener ke replace, keganti. Karena yang lain itu udah adaptasi memakai AI ya. Sudah memakai AI, kalian tuh masih ngetik satu-satu. Kalian itu bakal ketinggalan pasti. Yang pakai AI itu kan ngerti kan ya. AI ini kan sudah bisa sampai ada yang buat operating system sendiri gitu ya. Kayak Windows gitu, kayak Linux. Jadi ya kalian baru ngetik Hello World, mereka sudah selesai satu aplikasi. Bakal beda banget jauhnya. Nah, kenapa programmer itu nggak akan tergantikan? Karena ya sampai sekarang AI itu susah kalau untuk diajak ngobrol pakai bahasa manusia. Nah, itu gunanya programmer. Programmer itu sebagai perantara. Jadi kliennya itu bakal ngasih tahu ke programmer. Jadi ya, misalnya di sini aku buat teks ya. Di sini aku buat teks, teks.teks. Jadi misalnya ada klien. Klien itu bakal ngasih tahu ke programmer bahwa misalnya dia tuh request untuk buatkan ini. Nah, programmer itu yang prompting. Nah, prompting ini AI yang kerjakan. Nah, gini untuk apa ya? Alurnya. Ini tuh bakal efektif untuk masa depan. Dulu kan klien, terus programmer, terus ya udah dia nulis, nulis gini ya. Nah, sekarang tuh tugasnya programmer tuh bukan nulis lagi. Sekarang tuh tugasnya tuh ini lebih ke prompting atau problem solving. Nah, gini sebenarnya. Jadi itu kita tuh ngoding tuh ya problem solving. Kita tuh ngerti, kita tuh mau
mencapai apa sih sebenarnya untuk ngoding itu. Kayak JavaScript itu tuh untuk misalnya buat aplikasi web atau enggak bikin apalah pokoknya React Native itu pakai mobile development dan sebagainya. Nah, itu tugas atau kerjaan ya, kerjaan dari programmer masa depan. Nah, ya mungkin untuk opiniku ya begitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang punya pendapat lain bisa ditulis aja di kolom komentar dan apa pendapat kalian juga nanti sekalian berbagi insight juga bagi developer-developer lain. Jadi ya mungkin sekian dari saya dan semangat dalam bekerja.